Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, para penikmat channel YouTube Mahadiasma yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mulai mencoba kembali untuk melakukan aktivitas rekaman yang sudah lama tidak melakukan. Dan walaupun demikian tentu konten-konten juga masih terus berkaitan dengan ma'had, baik itu berita pembangunan atau juga aktivitas santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisi dengan sebuah materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Dan siapapun Anda berhak untuk mendapatkan pencerahan ini, di mana setiap kita tidak boleh tidak optimis. Dengan judul Jangan Putus Asa, Teruslah Berbuat Baik. Di masa pandemi saat ini banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu berkaitan dengan bisnis, pencapaian bisnis, atau juga masalah keluarga, atau juga kemudian musibah sakit. Begitu juga kemudian yang tidak lupa dan tidak boleh kita lupakan adalah beberapa orang sulit sekali untuk keluar dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana sulit mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, alangkah indahnya kalau kita bahas ini, bagaimana caranya agar kita tidak putus asa dan terus berbuat baik. Kita akan bahas aspek putus asa terlebih dahulu dalam Al-Quranul Karim, kemudian dalam Al-Hadis Nabi Muhammad SAW, dan dalam pembahasan para ulama. Saya temukan ada 4 aspek putus asa yang dibahas dalam Islam. Yang pertama adalah berkaitan dengan dosa, yang mereka putus asa untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menemukan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, putus asa dalam perkara urusan musibah, di mana kemudian kita temukan dalam berbagai ayat bahwa banyak orang yang kemudian sulit sekali keluar tidak sabar untuk menerima musibah, sehingga mereka putus asa. Dan dalam kehidupan nyata pun kita bisa melihat ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah seringkali menjadikan seorang putus asa, sehingga kemudian sulit sekali keluar dari masalah, dari problematika kehidupan, keluarga, pertemanan, kemudian termasuk juga bisnis dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang putus asa, tidak bergairah lagi, dan akhirnya kemudian kecewa, kemudian diam dan berhenti untuk melakukan aktivitas dan upaya selalu optimis. Nah, yang keempat adalah berkaitan dengan pencapaian, aspek pencapaian. Seorang pembisnis misalnya membuat visi yang begitu besar, akan tapi tidak tercapai, atau memulai bisnis kemudian gagal. Yang ingin mendapatkan pencapaian sekian ratus juta atau sekian puluh juta dalam pencapaian bulanan, kemudian tahunan, tapi kemudian tidak tercapai, maka kemudian biasanya menimbulkan yang namanya putus asa. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita klasifikasi, maka aspek putus asa itu terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan musibah, dan berkaitan dengan masalah yang muncul di permukaan. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan pencapaian yang ingin dicapai oleh manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, dan memang 4 hal ini adalah perkara yang selalu bergelut dengan kita. Bagi orang yang berbuat dosa, tentu taubatnya ingin diterima.
Bagi orang yang sakit, tertimpa musibah, kena banjir segala macam, ingin keluar dari musibah tersebut dan kemudian bangkit. Begitu juga ada orang yang kemudian punya masalah. Masalah datang dari internal dirinya, dari luar dirinya, dari kemudian dirinya, dari keluarganya, atau dari masyarakatnya, atau dari yang lain. Nah kemudian seorang pasti berusaha untuk kemudian keluar dari masalah, mencari problematika ini keluar dari situ, atau apa kemudian solusi dari itu semua. Kemudian yang keempat adalah setiap kita pasti ingin mencapai sesuatu yang lebih baik. Rumah lebih bagus, lebih lebar, kemudian keluarga lebih harmonis, harta bertambah banyak, kalau perlu kendaraan bertambah baik. Kalau pesantren mungkin ingin pesantrennya cepat berdiri, masjid ingin cepat kemudian jadi dan lain sebagainya. Itulah aspek-aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang utama yang seorang bisa jadi ketika sukses dia akan bergembira, ketika kemudian tidak sukses untuk mencapainya maka dia akan kemudian putus asa. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat sebab putus asa itu apa. Ini yang paling terpenting agar kita kemudian mawas diri dan melihat. Yang pertama adalah tidak terima takdir akhir. Jadi penyebab utama kenapa orang kemudian putus asa dalam berbagai perkara yang empat tadi itu persoalan kenapa? Dia tidak menerima takdir akhir yang diterima. Tidak menerima. Punya istri kurang soleha, punya istri kurang cantik, punya istri kurang patuh, tidak diterima. Bahkan ada diri kita sulit sekali kemudian untuk bertaubat kepada Allah, sulit untuk keluar dari perkara-perkara yang haram. Itu pun tidak diterima. Padahal kalau diterima, insya Allah solusinya akan ada. Misalnya ada orang yang bertaubat, ya Allah aku terima takdirmu saat ini, sampai detik ini aku masih berbuat dosa kepadamu. Seperti itu. Atau orang yang kemudian ingin mencapai sesuatu, ya Allah ternyata takdirnya bukan sekian miliar, tapi ternyata hanya beberapa ratus ribu saja. Aku terima ya Allah, maka akan selesai urusannya. Jadi penyebab utama kenapa orang kemudian putus asa adalah apa? Tidak terima takdir akhir. Tidak terima takdir akhir. Yang kedua adalah harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada harapan yang paling buruk yang kemudian akan bikin kecewa kecuali berharap kepada manusia. Begitu. Maka harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan yang namanya kekecewaan. Jadi penyebab utama kita kenapa kita kecewa, karena apa? Kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membuat visi tidak terhubung dengan yang namanya ibadah. Membuat visi tidak terhubung dengan yang namanya ibadah. Bikin pesantren, ini masih perkara agama. Bikin pesantren, tapi tidak terhubung dengan yang namanya ibadah. Pengen dipuji orang, pengen dibesarkan oleh orang, muridnya pengen banyak, diakui sebagai pesantren yang hebat luar biasa. Tidak sama sekali tidak terhubung dengan yang namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian ketika tidak tercapai itu, maka kemudian dia putus asa. Dan sesungguhnya adalah sesungguhnya kalau dia sadar ketika dia tidak tercapai itu, maka itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi kalau kemudian tercapai, dihormati orang, dimuliakan oleh orang pada datang ke pesantrennya, akhirnya kemudian apa? Dia menjadi ujub, takabur dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bencana yang sangat besar gitu. Untuk itu maka muslimin rahimakumullah, jadi penyebab kenapa seorang kemudian mudah putus asa karena apa? Membuat visi tidak terhubung dengan yang namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seorang istri ketika saat perkawinan tidak terhubung dengan yang namanya ibadah, maka saat kemudian mendapatkan suami yang error, maka Masya Allah dia kecewa sekecewa-kecewanya, putus asa seputus asanya. Kenapa? Karena tidak mengatakan bahwasanya pernikahan itu ibadah. Padahal kita sudah tahu kalau yang namanya ibadah maka sudah pasti akan terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kemudian kita akan menemukan dengan kata ikhlas, kata karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menghibur segalanya dan akan menghapus seluruh derita. Untuk itu maka muslimin rahimakumullah, ya silakan hilangkan sebabnya itu, maka insya Allah kita tidak akan pernah mendatangkan yang namanya putus asa. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, akidah apa yang harus tetap ada dalam diri kita supaya kita optimis. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah yakin Allah penyayang. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala penyayang. Ini harus diyakini.
Kalau kita sudah yakin betul, maka kita akan selalu optimis, tidak mungkin akan putus asa. Sehingga apa, ketika kemudian terjadi musibah, dia akan mengatakan ini terbaik, ini yang terbaik. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang kedua, membuat visi hanya dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya mobil kaitan dengan ibadah kepada Allah untuk memudahkan dakwah, untuk memudahkan kemudian terhubung dengan banyak orang dan lain sebagainya. Ingin punya pesantren, sama seperti itu. Sehingga karena semuanya terhubung dengan Allah Subhanahu, dengan yang namanya ibadah, dengan tujuan ibadah, maka Masya Allah, apapun yang terjadi, mau banyak atau kecil, mau jadi atau tidak jadi yang namanya pesantren atau masjid, maka dia akan tenang-tenang saja dan santai-santai saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita ingin kemudian kita tidak putus asa. Kalau kita ingin tetap optimis, sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang keempat, mensyukuri setiap hasil akhir pencapaian. Mensyukuri setiap hasil akhir pencapaian. Ini akidah yang perlu kita siapkan. Karena tadi itu sudah kita tahu bahwa Allah Maha Penyayang. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Siapapun Anda, jika ingin kemudian akidahnya kuat, optimis atau optimis, maka apa? Perlu ada peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran tadinya hanya satu baris menjadi 2 baris. Yang jadinya satu kaca menjadi 2 kaca dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah belajar dan belajar. Ini yang harus tertanam dalam diri kita, bahwa segala sesuatu itu bisa selesai dengan yang namanya belajar dan belajar. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menjadi orang yang senantiasa melakukan aktivitas terbaik. Karena apa? Itulah yang mesti kita lakukan. Nah, aktivitas terbaik itu adalah tadi itu bagaimana kemudian kita melakukan peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar dan belajar. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian barangkali semoga kajian kita pada kesempatan kali ini akan diterima oleh masyarakat dan menjadi suatu pencerahan tertentu, sehingga kita tidak lagi kemudian menjadi orang yang mudah putus asa. Dan mari kita kuatkan diri kita untuk mengatakan bahwasannya Allah Maha Penyayang, dan apapun yang Allah berikan saat ini, inilah yang terbaik untuk kita. Dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan apa? Bagaimana kita selalu melakukan hal yang terbaik. Maka untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, saya pada kesempatan kali ini mau menyampaikan tentang bagaimana obat agar kita tidak putus asa. Jadi obat putus asa itu ada. Yang pertama, yakin takdir akhir yang terbaik. Yakini bahwa takdir akhir itulah yang terbaik saat ini. Gitu. Yang kedua, totalitas berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fokus berkarya lebih baik. Fokus berkarya lebih baik. Di antara berkarya yang lebih baik adalah minimal ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur imani, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa kemudian kita memperbaiki cara kita bekerja. Nah, cara bekerja ini membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengalaman, membutuhkan diskusi, membutuhkan ketemu dengan banyak orang, membutuhkan silaturahim. Untuk itu maka obat putus asa ini mesti kemudian dilakukan oleh kita. Yang saya sebutkan 3 tadi, yang pertama perlu saya ulang, pertama adalah yakini takdir akhir adalah yang terbaik. Apapun takdirnya, itulah yang terbaik. Yang kedua, totalitas berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak yang lain. Berhenti berharap kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada apapun, termasuk kepada manusia. Yang ketiga, fokus berkarya lebih baik. Berkarya lebih baik. Lebih baik berkaitan dengan iman, ikhtiar imani, atau juga berkaitan dengan ikhtiar ilmiah. Semuanya harus lebih baik. Kalau misalnya ternyata kurang bangun pagi, bangun lebih pagi. Kalau kurang kemudian sedekah, lakukan sedekah. Kalau kurang belajar, lakukan belajar. Seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan fokus berkarya lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah, itu barangkali yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.